terbaiknya untuk bisa mencetak sejarah, sesuatu hal yang sangat dimimpikan oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu adalah Piala Dunia, berpentas di pentas dunia. Indonesia dan juga Jepang masuk ke lapangan, ini ditunggu-tunggu tentunya, dan kita akan menanti momen terpenting ya, lagu kebangsaan. Betul. Sebuah pengalaman yang tentunya sangat mahal bagi pemain, bagi penonton, bagi semua kalangan yang sangat menanti pertandingan ini. Ya, kita dengarkan terlebih dahulu lagu kebangsaan Jepang dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Banyak pembelajaran. Ayase Ueda yang sekarang dari starter ada pemain pengganti di 2 pertandingan sebelumnya. Ini kesempatan bagi dia untuk membuktikan. Dan semoga dia gagal dan Indonesia beruntungnya. Ya, wasitnya bertugas. Tentunya kita harapkan memberikan sebuah keputusan yang tepat ya. Kita harapkan ini merupakan pertandingan yang sangat penting. Baik pemirsa, kita akan segera menuju ke stadion untuk menyaksikan pertandingan. Babak pertama, Jepang menghadapi Indonesia akan dipakai RCTI dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Sesaat lagi wasit asal Qatar, Khamis Muhammad Al-Mari, akan menyuguhi tanda dimulai pertandingan babak pertama, pertandingan terakhir pada puncak antara Indonesia oleh Nathan. Kembali lagi kepada Ragnar, masih Ragnar menusuk, kita letak dari kotak penalti, masih Ragnar, shooting Ragnar. Sama yang dijalani bersama dengan timnas Indonesia, kita lihat melewati 2-3 pemain, posisi kosong, kaki kiri dan kemudian melewati pada miss, belakang kepada Eliano, Tom Haye. Oh, peluang terbaik tadi, cukup baik kita lihat Tom Haye. Tapi jangan lupa Sintayong punya pengalaman mengalahkan Jepang di kejuaraan Asia Timur ya, Bung Adi. Jadi kita berharap Sintayong masih punya sisa serbuk ajaib itu untuk menghadapi Jepang. Umpan langsung ke depan, itu berbahaya. Tadi dilakukan terhadap pemain Indonesia oleh Wataru Endo. Sintayong memberikan instruksi ya, maju. Jadi jangan sampai terlalu ke dalam garis pertahanan kita. Harus berani memberikan perlawanan kepada Jepang. Semakin dalam semakin lebar area serangan dari Jepang. tapi situasinya dia menguasai. Lakukan sudah. Memang sangat berbahaya Bung Maruf. Eksekusi tendangan bebas dari main asal dalam umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti. Mendapat kawalan ketat. Kita lihat Ayase Ueda. Semoga saja tetap Kalau tenang. kita bisa melihat ulang kejadiannya, apakah layak untuk diperdebatkan. Sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh dengan memegang Ya. Ueda yang sedang menguasai bola, tentu akan menjadi tarikan ini sangat berbahaya. Dan Ueda sedang mengarah. Kemampuan untuk membaca dan memblok tendangan Ueda. Sangat keras tadi. Berubah Arahnya kedudukan sudah menjadi 1-0 buat Jepang dari tendangan penalti. Atas kesalahan yang dilakukan, mungkin tidak sadar jika adalah Hajime Moriyasu yang benar-benar mendapatkan kejutan. Terus bikin kesalahan mendasar, ayo bermain lebih percaya diri, bergerak kembali dan memanfaatkan momentum. Saya pikir tekanan ini membuat Jepang juga hati-hati dengan pemain kita. Depan penjaga gawang, terus dikawal oleh Nakamura, Keito Nakamura. Lakukan sudah pendek tadi. Tidak memanfaatkan tendangan penjuru dengan baik dari Alhamdulillah, 1-1. Bagaimana kita lihat gol yang diciptakan oleh Nathan Arutmangun. Buah proses gol yang sangat rapi, sangat terstruktur, kombinasi. Dan kita saksikan di sini ada bola rebound. Ada Malik. Angkat ke kotak penalti, arahkan pada Rafael Struijk. Bagus sekali, ini yang perlu. Ada celah ternyata dari lini belakang dan lini pertahanan dari Jepang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Indonesia. Perlihatkan celah itu. Tinggal bagaimana kita keluar dari tekanan, percaya diri, jangan terlalu. Sebuah situasi dengan 1 gol sekarang ini, dengan 1-1, ada potensi pemain kita untuk tampil lebih yakin, tampil lebih percaya diri. Pertama ada sekitar 4 pemain Indonesia, 5 pemain Indonesia di kotak penalti, lakukan sudah tinggi, mengarah kepada dan apa yang terjadi? Penjaga gawang Shion Suzuki tadi menurunkan pemain lagi dari Jepang. Strategi. Kevin Fordong, tendangan langsung tadi mengarah ke gawang, tapi posisi sangat tepat tadi. Umpan langsung.
ke depan langsung. Ini alasan kenapa Martin Paes sangat dibutuhkan untuk situasi-situasi berrefleks yang dimiliki. Maka kaki kirinya ke tendangan bebas, sangat berbahaya di kotak penalti. Ringlas lebih lama Martin Paes, tapi tidak boleh melewati 6 detik. Kalau saya melihat bagaimana organisasi permainan Jepang, tidak ada waktu keleluasan yang diberikan kepada pemain kita. Tidak ada keleluasan 1 meter pun. Tidak ada pemain kita yang leluasa menyentuh bola. Dan kita benar-benar diberikan tekanan. Kabar bagus, Ole Romeni sudah tiba di Indonesia. Ia sekarang sedang menjalani tes kesehatan di salah satu rumah sakit daerah Cibubur, Jakarta Timur. Menarik diulas apakah benar Ole Romeni sudah janjian dengan Erick Thohir. Pemain timnas Jepang, Karo Mitoma anti-anti ke semua tim Samurai Biru. Meski level Jepang dan Indonesia jauh berbeda, Karo Mitoma tetap mewaspadai pemain-pemain keturunan Indonesia. Akankah Karo Mitoma dapat mengacak-acak pertahanan Indonesia? Atau mungkin sebaliknya pertahanan Indonesia yang mampu meredam Karo Mitoma? Menarik untuk disimak selengkapnya. Cek kesehatan di Cibubur, Ole Romeni resmi diperkenalkan Erick Thohir sebagai calon pemain timnas Indonesia hari ini. Erick Thohir berpotensi memperkenalkan calon pemain timnas Indonesia hari ini. Sebab, seorang pemain keturunan Indonesia, yakni Ole Romeni, baru saja terciduk tengah cek kesehatan di Cibubur. Ya, beredar foto di media sosial yang memperlihatkan pemain keturunan Indonesia, Ole Romeni, tengah jalani cek kesehatan di Indonesia. Tepatnya, striker FC Utrecht ini menjalani tes kesehatan di salah satu rumah sakit yang berada di Cibubur, Jakarta Timur pada Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Here we go Ole Romeni, orang yang ramah, tulis akun X @ilhamsyuhadaam dalam mengunggah foto Ole Romeni jalani tes kesehatan, dikutip Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Unggahan itu sontak jadi sorotan besar. Sebab, sosok Ole Romeni sendiri sudah ramai dikaitkan bakal dinaturalisasi menjadi WNI guna memperkuat timnas Indonesia. Sebab, seorang pemain keturunan Indonesia, yakni Ole Romeni, baru saja terciduk tengah cek kesehatan di Cibubur. Ya, beredar foto di media sosial yang memperlihatkan pemain keturunan Indonesia, Ole Romeni, tengah jalani cek kesehatan di Indonesia. Tepatnya, striker FC Utrecht ini menjalani tes kesehatan di salah satu rumah sakit yang berada di Cibubur, Jakarta Timur pada Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. ADVERTISEMENT. Here we go Ole Romeni, orang yang ramah, tulis akun X @ilhamsyuhadaam dalam mengunggah foto Ole Romeni jalani tes kesehatan, dikutip Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Unggahan itu sontak jadi sorotan besar. Sebab, sosok Ole Romeni sendiri sudah ramai dikaitkan bakal dinaturalisasi menjadi WNI guna memperkuat timnas Indonesia. Apalagi, skuad Garuda kini masih kekurangan pemain tajam untuk lini depan. Sementara Ole Romeni, dia sendiri tampil cukup gacor bersama FC Utrecht. Striker berusia 24 tahun itu telah mengemas 2 gol di Eredivisie tahun 2024 sampai tahun 2025.
Sebelum kini terciduk berada di tanah air, isu Ole Roemeny bakal tiba di Indonesia pada November tahun 2024 sejatinya sudah sempat dibocorkan fotografer asal Belanda, Milan Camille. Kala itu, Milan Camille meninggalkan emoji bersalaman dan tepuk tangan dalam unggahan Ole Roemeny pada Minggu, tanggal 10 November tahun 2024. Diketahui, salaman menjadi pertanda khusus dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dengan pemain keturunan Indonesia sebagai syarat akan segera dinaturalisasi. Hal itu pun turut dilakukan Erick Thohir kemarin saat mengumumkan dua pemain keturunan Indonesia, yakni Tim Geipens dan Dion Marks. Akankah kini Ole Roemeny segera menyusul Tim Geipens dan Dion Marks untuk diumumkan secara resmi oleh Erick Thohir menjadi pemain naturalisasi anyar Timnas Indonesia? Hal itu bahkan berpotensi dilakukan Erick Thohir pada malam ini. Jika benar, momen itu akan lebih berkesan karena Timnas Indonesia juga akan melakoni pertandingan pada malam hari nanti. Skuad Garuda akan melawan Timnas Jepang dalam matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kaoru Mitoma waspadai pemain naturalisasi Timnas Indonesia, perlu dijaga ketat. Bintang Timnas Jepang, Kaoru Mitoma, mewaspadai para pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Dia pun siap menjaga ketat para pemain naturalisasi Timnas Indonesia karena bisa jadi ancaman berbahaya bagi Timnas Jepang. Banyak pemain naturalisasi dengan kemampuan tinggi, jadi kami harus menjaga mereka, kata Mitoma. Jika kami menyesuaikan posisi berbagai pemain, kami dapat menambah waktu penguasaan bola, tambahnya. Lebih lanjut, Kaoru Mitoma turut mengomentari kelebihan dan kekurangan naturalisasi di Timnas Indonesia. Pemain Brighton dan Hove Albion itu menilai, Timnas Jepang memiliki keunggulan atas Timnas Indonesia soal kekompakan. Lawan kami harus membangun tim mereka dalam waktu singkat, ucap Mitoma. Kami telah membangun tim kami dengan lebih baik dan dalam jangka waktu yang lebih lama, jadilah saya pikir itu hal yang positif, lanjutnya. Dengan kondisi di atas, menarik menantikan laga Timnas Indonesia vs Jepang dalam matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.